Oke, kali ini kita mau bahas project stablecoin farming yang menurut gua bakal potensi dan punya probability kita bisa jackpot dari airdrop-nya. Oke, langsung aja kita mau bahas Saturn Credit. Oke, Saturn Credit ini dia punya 2 stablecoin yang dia keluarin. Yang pertama adalah USDT, itu stablecoin tanpa yield yang di-backup 100% dari tokenized US Treasury. Jadi US Treasury cuman bedanya kita nggak dapet yield dari US Treasury-nya. Menurut gua berarti profit dari US Treasury-nya, yield dari sana ya mereka bisa pakai buat jadi revenue perusahaan mereka. Jadi ini pack ya 1:1 ya sama USD. Menurut gua juga ini lebih safe di market yang seperti ini. Yang kedua adalah SUSDAT. SUSDAT sendiri ini 100% back dari STRC atau strategi ya perusahaannya si seller, dan gua nggak akan bahas banyak soal ini karena kan preferred stock dari STRC ini lagi drop, jadi otomatis ini juga pengaruh ke harga SUSDAT. Cuman ya ini aja, dua ini produknya dan gua akan lebih bahas banyak soal USDAT-nya karena kita mau cari yang lebih aman, lebih chance defect-nya kecil gitu ya. Jadi gue prefer untuk USDT. Tapi biar lu tahu aja, SUSDT juga salah satu produknya. Jadi dia punya produk ada dua. Oke, dan ada sistem poin per video ini kita buat. Jadi masih ada probability airdrop. Dia udah dapat funding kurang lebih hampir 3 juta dolar atau sekitar 2,8 juta dolar. Jadi menurut gue juga ada potensi. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita tertarik untuk garap di USDT-nya. Karena kita kemarin sudah garap project sejenis EPYX. EPYX itu di-pack ya, cuman buat informasi aja, yang di-pack itu hanya EPX USD-nya. EPYUSD tidak di-pack. Jadi kalau pada nanya di grup, lu masih garap nggak bang? Gue masih garap, tapi gue garap yang YT EPYUSD. Mungkin nanti ending gue akan bahas juga dikit ya. Kita fokus dulu ke yang Saturn dulu. Nah, Saturn ini kalau lu lihat di sini ada dua produk yang ya, lu bisa swap salah dua-duanya ya kan, USDT dan SUSDT. Nah tapi lu lihat kalau SUSDT lagi di pack 0,898, gua nggak rekom untuk saat ini, kecuali nanti preferred stock dari strategi perusahaan strategi itu STRC itu punya seller dia kembali ke $100 ya, oke lah kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Tapi gue lebih prefer untuk yang USDT-nya. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau nanti ketika TGE ini bisa jackpot, kenapa ya, bagaimanapun juga si seller ini punya perusahaan kan memang semuanya ke Bitcoin ya. Jadi ya ini Bitcoin lagi bearish saja gitu. Jadi ada probability tetap mungkin nanti bisa maksimal lah seperti itu. Tapi gue pribadi garap aja, toh selama gue garap ini pun gue nggak bakar-bakar duit gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke cara garapnya. Oke, sebelum lu garap, dan sebelum kita bahas cara garapnya, nanti di bagian portofolio jangan lupa dikonekin ke kode juragan. Lumayan buat nambah booster point. Dan kalau banyak yang make dari tim kita, gue bisa nego untuk nambahin booster pointnya. Oke, yang gue lakuin untuk garap ini, lu bisa lihat di sini ada banyak strategi. Kalau lu orang yang pasif, yang mau aman, mau aset lu bertumbuh simple, lu cari yang paling simple aja. Lu bisa masuk ke pendel, lu bisa taruh LP. LP ini juga ada pilihan ya, kita coret aja yang SUSDT ya. Nah, kita fokus ke USDT aja. Nah, pendel LP lu bisa dapat yield tanpa harus takut harganya turun ya. Jadi ada dua pilihan. Nah, ini juga penting gue mau bahas di awal. Kalau modal lu di bawah $1.000, gue sarankan lu pilih yang BSC, Binance Smart Chain. Selain poinnya gede, ini tuh jaringan fee-nya murah. Jadi lu bisa tektok-tektok sambil belajar. Gue sarankan pakai yang BSC. Tapi kalau modal lu 1.000 ke atas, lu bisa pilih salah satu. Mau Ethereum juga boleh, mau yang BSC juga boleh. Kita langsung lihat ya. Kalau di sini di LP yang di Pendle, LP yield-nya sih 3%. Memang nggak gede, tapi lu dapet yield kurang lebih itu 18 poin seton. Ya kan? Kayak kalau yang di Pendle 2,6%. Emang nggak gede. Nah, ini kalau lu mau nge-LP dapat poin dan dapat yield, memang nggak gede. 3% tuh menurut gue juga kurang terlalu menarik. Kalau mau lebih besar, lu bisa pilih PT-nya. PT itu 8,83%. Ya, kalau di Ethereum 7,41%. Oke?
Jadi PT itu adalah principal token, lu menjual, menukarkan poin lu dengan yield. Nah, tapi menurut gua 7-8% juga kurang menarik. Kurang menarik kecuali lu mau looping. Lu bisa lakukan looping di Morpho. Tapi ya menurut gua pribadi ya, ya yield kenapa cuma yield, masih ada produk lain yang yieldnya lebih gede dari ini menurut gua pribadi. Jadi gua prefer untuk nyari airdropnya aja. Jadi mungkin yang gue bisa pakai adalah gue akan ambil LP ya untuk USDT atau gue akan masuk ke YT. Ya, per video ini gue buat, gue sudah masuk ke YT. Ini ada 2 akun gue akan share strategi yang gue pakai. Dan per hari ini gue belum bakar duit sama sekali dari YT. Padahal biasanya kan YT itu kita bakar-bakar duit ya. Jadi mungkin di video ini gue mau fokus untuk bahas ini. Moga strategi ini tuh bisa bermanfaat buat lo juga. Dimana kita bisa maksimalin dengan modal kita yang gak gede, tapi poinnya bisa maksimal. Nah, lo bisa lihat ini baru gue garap beberapa hari di akun ini ya sebenarnya. Gue udah spill ini udah dari minggu-minggu lalu. Cuma di akun ini aja kebetulan ada contohnya. Lo bisa lihat di portofolio gue pribadi ada cuma $700 di akun ini karena kebetulan akun ini ada USDT di BSC nganggur. Jadi gue pakai buat eksperimen aja. Di sini gue belikan semuanya ke USDT dan gue pasang limit order. Ini ya, yang kuning ya teman-teman ya, karena ini akun di bawah 1000, jadi gue terapin, gue akan pakai yang ini BSC. Gue pasang YT limit. Jadi gue akan pakai yang limit. Nah, lu bisa lihat di sini kalau gue pasang limit order, gue akan dapat yield 100% di range yang ditentukan mereka. Range-nya bisa dilihat di sini pojok kanan kecil, tapi kalau lu pakai handphone, lu pakai yang book aja. Nah, ini kelihatan. Jadi di sini gue ngelimit ya ini, gue ngelimit USDT gue di harga yang ditentukan. Ini 8, berapa nih? 8,6 lah. Lu bisa lihat per jam gue akan dapat 0,05 pendel selama dia tidak tersentuh YT gue. Lumayan nggak? Lumayan banget karena ini bisa nutupin cost penyusutan YT. Jadi buat yang belum tahu juga, YT itu berarti kita menukarkan capital kita dengan poinnya orang yang membeli PT. Jadi kalau beli PT tadi, misalkan gue punya modal 10.000, gue beli PT, ya gue kasih poin senilai 10.000 itu kepada orang yang membeli YT. Gue kasih ke Pendle, Pendle akan memberikan kepada orang yang membeli YT. Jadi bisa bayangin, misalkan gue beli seharga $100 aja, misalkan nih contoh ya, gue akan dapat poin dari 6.000, hampir $7.000, poinnya dari 7.000 gitu. Tapi dengan catatan, capital gue 100 ini akan terus susut, turun sampai sampai maturity. Kalau ini kan nggak ada underlying APY-nya, dia akan jadi 0. Cuman karena gue pakai limit order, per video ini gue buat, ini gue belum loss, gue masih profit in profit, gue dapet yield dan ini masih running profit. Lu bisa lihat di sini ini masih sangat bagus, masih running profit. Gitu. Belum lagi nanti ditambah dari reward gue dari Pendle sendiri. Ini gue sudah dapat 5 Pendle lah. 5 Pendle itu sekitar $78. Kalaupun nanti ini endingnya minus $8, gue masih ketutup dari Pendle gue. Reward Pendle-nya. Jadi seperti itu. Dan selama dia in range, gue bahkan bisa tektokan jual beli dan gue bisa cuan. Nih lu bisa lihat ada cuan $2. Ini ada salah pricing ya. Terlalu deket jualnya, tapi kemarin gue sempet cuan $2, gue beli di 8,4, kejual di 9, kebeli lagi di 8 gitu. Jadi gue bisa jual beli YT gitu. Dan marketnya lagi enak. Jadi ini salah satu cara gue garap dengan capital yang gak gede, tapi gue gak mau bakar-bakar duit banget. Oke? Jadi kalau ditanya worth it gak? Menurut gue sih masih oke, apalagi harganya juga lumayan stabil. Dan di tengah market kayak gini biasanya yang garap berkurang. Apalagi kemarin isu FPX USD ya. Padahal kalau lu tahu FPX USD pun ya kalau lu mau misalkan mau garap ya lu bisa pilih yang garapan yang API USD-nya. Karena kalau lu lihat di sini API USD itu juga lagi menarik sebenarnya. Ya kan? Menariknya adalah underlying-nya 14,68, implied APY-nya harganya cuma 14. Bahkan kemarin sempat ngedam tuh. Implied APY atau harganya itu di 11 tapi yield yang dibagiin 14. Jadi lu beli sampai akhir lu akan cuan. Dan API USD ini tidak di-pack. Jadi kalau ditanya gue masih hold ini. Dan menarik nih,
YT limit ordernya pun masih 100%, kalau gue jual YT 190% yield gitu. Jadi ya ini penting lah. Karena kasusnya si FTX ini, orang tuh jadi fear lah sama ini. Tapi menurut gue ketika orang fear ya kita masuk gitu. Ini untuk yang jaringan BSC, ya kan, USDT-nya. Gue ada satu lagi di jaringan Saturn. Nah untuk Saturn ini gue baru mulai, gue baru pasang limit juga, lu bisa lihat. Dan di posisi portofolio value gue lagi minus $4. Tapi gue nggak terlalu pusing, kenapa? Karena gue pasang limit order. Gue farming yield yang ini, yieldnya pendel ini. Waktu beli limit YT gue dapat 100% yield, dibayarkan per jam, per detik mungkin ya. Dan waktu gue jual limit order, gue dapat 200%. Dan lu bisa lihat per jam itu gue dapat kurang lebih sekitar 0,36 pendel. Katakanlah ya, satu hari 20 jam lah ya. Yang 4 jamnya gue skip misalkan. Itu gue udah dapat $7,2 buat nutupin ini, minus-minus ini. Karena ya YT prinsipnya kalau implied APY-nya sama, ini misalkan untuk sebulan ke depan 7,41, gue tetap akan minus. Nilai ini akan terus turun karena tidak ada yield yang dibagiin nol. Kan tadi yield ini di bagian sini apa? Underlying APY-nya nol. Jadi YT ini tidak membayar gue apapun. Jadi ini tetap akan turun dan gue harapannya gue akan ketutup dari sini. Gitu. Ini gua spill aja, gua udah dapat kurang lebih 4,09 pendel dan terus bertambah. Minusnya di sini $4, berarti masih cuan sebenarnya. Ya kan? Misalkan gue exit sekarang ya gue masih cuan. Cuman ya gue masih mau farming ini untuk beberapa minggu ke depan. Ya siapa tahu nanti YT-nya naik jadi $8 atau $9, di situ gue mau jualan. Karena dia udah pernah nih 8 atau 9 ini udah pernah ya sekali ya. Jadi tetap ada probability dia akan naik ke atas lagi nih. Tuh. Nah, apalagi dia pernah 9,8 ya, siapa tahu dia naik sampai sana ya. Cuma sekarang kan memang harganya masih masih oke lah. Oke, ini soal USDT. Jadi kalau lu yang mau farming ini silahkan. Sekali lagi, lihat modal lu, kalau modal lu di bawah 1000, seperti akun gue sebelah tadi itu pakai Binance Smart Chain, tapi kalau akun lu di atas 1000, lu bisa pakai yang Ethereum Network. Ini menurut gue ngebantu banget ya, karena dulu kan kalau kita nge-YT sukanya hajar swap instan ya. Swap instan tuh sakit banget ya. Misalkan gue beli $1000, itu biasanya kalau likuiditasnya nggak ada, itu gue bisa kena apa ini? Gue kena 3%. Itu sakit loh. Sama gue jualan juga gitu. Gue jualan, gue gak ada likuiditas, ya gue bisa kena 4%, 5% gitu. Nah ini mereka bikin ada rangsangan insentif buat orang-orang yang mau jual beli atau orang-orang yang mau provide LP dapat yang gede banget gitu. Jadi menurut gue ini gede banget sih, gede. Hanya sayang PT-nya murah ya, kalau PT-nya gede gue mau taruh di PT juga lebih aman. Tapi karena PT-nya murah ya gue masuk ke YT lah. Gue cuman bawa modal ya hampir 3.000 lah di sini, tapi memang full ya, nge-LP dan nge-YT doang. LP ini ya, Provide YT PT ini ya, bukan LP yang sebelah sini. Karena LP sini kecil banget 2%. Tapi kalau lu mau yang safe ya ini jadi opsional. Oke, mungkin itu cara gue garap Saturn. Lu boleh ikutin atau lu boleh pilih strategi lu sendiri, terserah. Kan banyak ya pilihan di sini ya. Ini ada banyak, lu bisa taruh di Morpho, lu bisa supply as collateral, tapi ya kecil ya poinnya ya. Atau lu bisa hold doang juga bisa, atau lu bisa taruh di Pancake, ini 24% Pancake, berarti lu nge-LP di Pancake di sini, lu pasang LP di sini, pasang LP USDT, USDT, ya udah. Ya cuman ya jangan ngarepin yieldnya pasti nggak gede-gede banget gitu. Itu cuman segini ya, kecil-kecil banget lah. Ini bener-bener untuk farming point doang. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, di saat orang lain fear, gue masih mau masuk ini dan gue juga masih pegang APX USD, tapi yang APY-nya, ya APY USD-nya, dan gue cuma pegang YT only. Jadi kalau lu tanya ya gue cuma pegang YT, alasannya simpel karena pada orang pada nggak beli ya gue masuk aja dikit-dikit, gue masih cicil. Toh kalaupun ini sampai maturity dia bisa mempertahankan underlying 0,48 misalkan ya, gue masuk $1.000, sekitar 1.200 itu ya kalau dalam dolar 1.000 APY, ya gue cuman minus sekitar 1%. Itu dapat poin. Zong pun poin gue ya juga nggak ada masalah gitu kan. Ya, jadi API USD gue udah spill juga di sini sekalian ya. Karena menurut gue ini berhubungan, mereka sama-sama backed by TRC, preferred stocknya, saham yang preferrednya. Oke?
Jadi menurut gue masih potensi nggak MicroStrategy punya perusahaan? Masih banget. Karena mereka kemarin cuma tes jual untuk bayar dividen doang. Seperti itu. Jadi gue rasa itu fear doang lah. Gue pribadi masih optimis sama project tersebut. Oke, sampai jumpa di grup dan sampai jumpa di project-project stablecoin yang selanjutnya.